Suamiku pewaris utama. Bab 133. Selamatkan putri saya. Paman berdua tebak sendiri ya? Jawab Hendy enteng. Jadi. Ya. Paman benar. Uang sejumlah 3 miliar itu, akan diberikan pada kalian secara cuma-cuma. Jelas. Jawab Hendy tegas. Apakah pendengaran kami ini tidak salah Tuan Besar? Uang sebanyak 3 miliar rupiah, diberikan secara cuma-cuma begitu saja pada kami. Tanya Wijaya ingin penegasan. Benar sekali Paman. Malah jika perlu, jumlahnya akan ditambah jika masih kurang. Jawab Hendy tegas. Oh tidak. Itu sudah lebih dari cukup, dan kami sangat berterima kasih pada Anda. Sambut Wijaya mewakili teman-temannya yang lain. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hati kami Paman Wijaya, yaitu tentang penggunaan uang tersebut. Tadi Paman ada mengatakan, bahwa uang sebanyak itu, diperuntukkan untuk membeli properti buat pernikahan anak Paman. Benar Tuan. Saya memang berniat ingin membelikan rumah buat anak gadis kesayangan saya, karena setelah ibunya meninggal, dia selalu murung dan tidak punya semangat hidup. Jadi apa salahnya, kalau saya menuruti keinginannya untuk memiliki rumah sendiri bersama dengan calonnya itu? Jawab Wijaya penuh harap. Kami tidak menyalahkan pendapat Paman itu. Tapi kalau boleh memberikan usul, Paman lihatlah pada teman-teman Paman yang lainnya itu. Mereka menggunakan uang tersebut untuk usaha, tapi Paman malah ingin menyenangkan hati orang yang belum tentu menjadi keluarga. Begini saja. Bagaimana kalau masalah itu Paman serahkan saja pada kami, agar bisa secepatnya bertindak dan memberi pelajaran pada si tukang peras tersebut? Ucap Hendy memberikan usul. Saya tidak berani Tuan Besar, karena putri saya selalu mengancam akan bunuh diri jika keinginannya ditolak. Lagi pula calonnya itu mengatakan, akan meninggalkan anak saya kalau keinginannya tidak terpenuhi. Jawab Wijaya terus terang dan putus asa. Masalah itu Paman jangan khawatir. Kami mempunyai banyak pengawal yang masih lajang. Jika laki-laki brengsek itu meninggalkan anak Paman, maka salah satu dari mereka akan bersedia menggantikan posisinya. Tentang laki-laki itu, Paman serahkan saja pada kami untuk diberi pelajaran. Maaf Tuan kalau saya selalu merepotkan. Respon Wijaya tidak enak hati. Paman tenang saja dan jangan terlalu dirisaukan. Sebagai seorang teman dari kakekku, bahagia kalian adalah bahagia kakekku, sedih kalian adalah sedihnya kakekku juga. Mumpung kami masih bisa membantu, kenapa tidak dilakukan? Kalian adalah teman baik kakekku, berarti kalian adalah keluargaku juga, dan kalian sudah menunjukkan bagaimana komitmen kalian dalam pertemanan. Jadi di sini aku tegaskan bahwa siapapun yang mengganggu hidup kalian, itu berarti mengganggu hidup kami. Bagi mereka yang berani mencari masalah dengan kalian, berarti mencari masalah dengan Birawa Group. Ucap Hendy tegas dan penuh intimidasi. Kalian dengar itu? Bukankah kalian merasa bahwa kalian adalah orang yang sangat beruntung, karena bertemu dengan cucuku? Ucap Tuan Birawa datang menyela, dan terkesan membanggakan cucunya tersebut. Senior benar. Baru kali ini kami jumpai, ada pengusaha royal dan tegas seperti cucumu itu. Biasanya bagi pengusaha lain, memberi atau melindungi karena ingin keuntungan besar. Tapi kali ini, lain daripada yang lain. Jadi kami merasa, bahwa kami adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Jawab Pambudi berterus terang. Tapi kalian jangan salah menilai. Kalau bukan karena teman baikku, jangan harap cucuku akan bersikap lembut pada kalian. Dia akan baik pada orang yang berbuat baik. Dia akan kejam kalau ada orang yang berani mengganggu keluarganya. Seluruh orang-orangnya dianggap sebagai keluarga.
Termasuk kalian ini. Bagi siapa yang berani berbuat jahat, apalagi memusuhinya, maka bersiap-siaplah untuk dihancurkan. Untuk itu ke depannya, berusahalah menjalin koneksi dengan cucuku ini, termasuk dengan anak buahnya. Aku jamin, hidup dan usaha kalian akan berjalan lancar. Apalagi jika kalian mau menikahkan anak gadis kalian, dengan beberapa orang pengawal yang kami punya. Maka itu bisa menambah hubungan kekeluargaan dan persahabatan kita semakin bertambah erat. Apakah kalian setuju? Tanya Tuan Birawa terlalu bersemangat. Bagus. Beberapa di antara kami, masih mempunyai anak gadis yang masih lajang, dan sudah cukup umur untuk menikah. Jika senior bisa menjembataninya, maka kami akan sangat berterima kasih sekali. Ucap Togar bersemangat. Hahaha. Kau terlalu semangat Togar. Dasar mata duitan. Ledek Tuan Birawa. Eits, jangan salah. Senior sendiri yang menawarkan, kenapa tidak kami beli? Jawab Togar berkelit. Betul. Betul. Kau tak salah kawan. Respon Tuan Birawa setuju, kemudian tertawa bersama. Oh iya. Wijaya. Bagaimana tentang calon menantumu itu? Apakah kau akan menyerahkan masalahnya pada cucuku? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Sejujurnya memang ingin, tapi aku khawatir anakku akan berbuat nekat, karena sudah terlalu cinta pada kekasihnya itu. Jawab Wijaya tidak semangat. Paman jangan khawatir. Aku bisa menyelesaikan masalah itu dalam sekejap mata. Tapi tolong Paman tunjukkan wajah orang itu, agar anak buahku bisa menemukannya. Baik. Kebetulan di HP jadulku ini, ada tersimpan foto calon anakku itu, kalau belum terhapus. Mudah-mudahan masih ada. Tapi mohon Tuan tunggu sebentar. Ucapnya penuh harap. Ah ini dia. Teriaknya sedikit kuat. Kemudian menyodorkan HP-nya ke arah Hendy, agar dia bisa melihat foto laki-laki brengsek tersebut dengan mudah. Begitu handphone sudah di tangan, kulit kening Hendy sedikit berkerut, dan seperti mengingat, siapa laki-laki di balik wajah itu. Tapi tak lama kemudian dia berkata, apakah ini orangnya Paman? Tanya Hendy penasaran. Benar Tuan Besar. Itulah orangnya. Jawab Wijaya cepat. Hans. Apakah kau kenal dengan orang ini? Tanya Hendy ingin tahu. Tidak Tuan Besar. Jawab Hans apa adanya. Bagaimana denganmu Robin? Tanya Hendy lagi. Saya juga tidak kenal Tuan Besar. Jawab Robin seperti ragu-ragu. Apakah orang sebanyak ini, tidak satupun yang mengenal atau pernah berjumpa dengannya? Tanya Hendy kesal. Paman Iron. Coba kau ingat-ingat, siapa tahu pernah bertemu dengan orang ini. Kalau tidak ingat juga, tanyakan pada anak buahmu. Kemungkinan salah satu di antara mereka, ada yang kenal atau pernah berjumpa dengannya. Ucap Hendy semakin kesal. Maaf Tuan Besar. Paman juga tidak kenal dengan orang itu. Tapi Paman akan membawa foto itu, untuk ditunjukkan pada anak buah Burgon. Jawab Iron memberi harapan. Paman Wijaya. Tak mungkin kau tidak kenal dan tidak tahu, nama, pekerjaan dan alamat tempat tinggal calon menantumu itu. Tanya Hendy penasaran. Itulah salahnya. Saya tidak pernah menanyakan hal-hal pribadi laki-laki tersebut. Cuma yang saya dengar dari anakku, orang itu berprofesi sebagai pengusaha. Tapi pengusaha macam apa saya juga kurang tahu, jawab Wijaya apa adanya. Jadi selama anak Paman berhubungan dengan kaki laki itu, dia tidak pernah menemui Paman dan memperkenalkan dirinya sendiri. Cecar Hendy terus-menerus. Ada. Pernah sekali dia datang, dan itu pun tidak berlangsung lama, karena waktu itu, saya sedang terburu-buru untuk pergi keluar daerah. Jadi waktu itu saya belum sempat menanyakan di mana dia tinggal dan apa pekerjaannya.
Kenapa Paman tidak berusaha untuk menanyakan hal itu pada anak gadis Paman? Cecar Hendy lagi. Itulah masalahnya Tuan Besar, dan itulah kebodohanku. Karena terlalu sayang pada anak, maka saya tidak berani untuk menanyakannya secara detail tentangnya. Tapi saya berjanji, setelah pulang dari sini, saya akan menanyakannya langsung pada anakku. Ucap Wijaya mulai semangat. Untuk apa repot-repot cucuku? Kirim saja foto itu pada Rams, juga guru-gurunya tersebut. Suruh mereka mencari data-datanya di internet. Kakek yakin, dalam waktu yang tidak lama, informasi tentang orang tersebut akan muncul di permukaan. Ucap Tuan Birawa datang memberi usul. Kakek benar. Kenapa Hendy sampai melupakan mereka? Respon Hendy mengakui kesalahannya. Kemudian dia berhenti sejenak berbicara untuk mengambil nafas, tapi tak lama kemudian Hendy pun berkata, Paman Wijaya, tolong kirimkan foto itu kepadaku. Nanti akan aku teruskan kepada anak buahku. Ujarnya. Baik Tuan Besar. Jawab Wijaya patuh. Entah mengapa, sikap dan tutur kata serta prabawa, yang dimiliki serta ditunjukkan oleh Hendy, mampu membuat orang-orang yang sedang berhadapan dengannya menjadi tunduk dan segan padanya. Tidak seperti pada Tuan Birawa, mereka bersikap biasa-biasa saja. Tapi begitu berhadapan dengan Hendy, mereka tidak berani berbicara sembarang kata. Kalau pada Tuan Birawa, mereka hanya memanggil dengan sebutan senior saja, tanpa embel-embel kata Tuan di depannya. Tapi ketika berbicara dengan Hendy, mereka tidak berani untuk tidak menyebutkan kata Tuan Besar padanya. Baik di depan maupun di belakang sebutannya, karena prabawa yang ditunjukkan oleh Hendy tidak mampu mereka tepis begitu saja. Itulah salah satu kelebihan dari Hendy, pemimpin tertinggi, sekaligus penguasa Birawa Group, yang membawahi puluhan ribu anak buahnya. Apalagi setelah Hendy memutuskan, untuk memberikan sejumlah uang sebanyak 3 miliar rupiah kepada masing-masing mereka. Rasa hormat yang sudah tertanam di hati, menjadi semakin tinggi, dan rasa kagum mereka semakin besar kepada Hendy. Tuan Birawa yang melihat itu hanya tersenyum saja. Dalam hatinya membatin. Sungguh aku sangat beruntung, memiliki seorang cucu yang hebat seperti dia. Kemanapun dia pergi, akan selalu dihormati oleh orang-orang, apalagi oleh anak buahnya. Rasa hormat orang-orang tersebut, jauh lebih besar padanya daripada kepadaku. Tapi walau demikian, aku sebagai kakeknya, tidak merasa risih dan iri. Malah kagum dan bangga padanya. Kakek, coba lihat ini. Teriak Hendy sedikit keras. Apa yang ingin kau tunjukkan cucuku? Reaksi Tuan Birawa penasaran. Kakek lihatlah sendiri, apa yang ada di handphone Hendy. Jawab Hendy cepat. Vincent. Teriak Tuan Birawa sedikit keras juga. Bukankah katamu dia sudah mati beberapa tahun lalu? Reaksi Tuan Birawa penasaran. Ini Vincent lain kek. Wajahnya saja tidak sama. Ucap Hendy menyanggah dugaan kakeknya tersebut. Paman Wijaya. Apakah nama calon menantumu itu Vincent? Tanya Hendy ingin tahu. Benar Tuan Besar. Itulah namanya. Tapi anakku selalu memanggilnya dengan sebutan Vinod. Jawab Paman Wijaya apa adanya. Apakah Paman tahu, kalau pekerjaan calon menantu Paman itu, adalah seorang pengedar, pemakai sekaligus bandar narkoba? Tanya Hendy ingin menguji. Selain itu dia mantan residivis dalam kasus yang sama. Dan sekarang tengah menjadi buronan pihak berwajib, baik lokal maupun internasional, karena dia pemasok sekaligus bandarnya. Apakah benar apa yang Tuan katakan itu? Tanya Paman Wijaya seakan tidak percaya. Paman lihatlah sendiri. Aku akan mengirimkan informasi tersebut ke HP Paman. Jawab Hendy enteng. Baik.
Saya tunggu. Respon Wijaya tidak sabar. Tak lama kemudian, informasi yang dikirimkan oleh Hendy sudah muncul di handphone milik Paman Wijaya, dan bergegas dia membacanya. Kurang ajar. Brengsek. Jadi selama ini dia telah membohongiku. Benar-benar manusia brengsek. Kesal Paman Wijaya kesal. Selama 6 bulan, aku telah dibohongi oleh laki-laki tersebut, dan ini tidak boleh dibiarkan. Ucapnya lagi. Tuan Besar. Saya serahkan masalah ini pada Tuan, dan tolong selamatkan putri saya, agar tidak terjerumus dalam masalah besar. Pinta Paman Wijaya tulus. Baiklah Paman Wijaya, itu masalah kecil. Respon Hendy enteng. Saudara Robin. Karena Burgon tidak ada di sini. Perintahkan padanya, untuk mencari dan menemukan orang ini. Aku ingin dalam waktu 3 kali 24 jam, orang tersebut sudah berhasil ditemukan. Pergilah. Ucap Hendy memberi perintah. Baik Tuan Besar. Jawab Robin patuh. Kemudian meminta izin untuk meninggalkan tempat tersebut, guna menemui temannya yang saat ini entah berada di mana. Sepeninggal Robin, pembicaraan Hendy, Tuan Birawa dan teman-temannya itu, terus saja berlanjut. Banyak hal yang mereka bicarakan. Salah satunya adalah tentang rencana Tuan Birawa, ingin menjodohkan para pengawal keluarganya, dengan anak gadis teman-temannya itu. Besok, kalian bawa anak gadis kalian itu untuk menghadiri pesta khusus Kawula Muda. Aku berniat ingin mengumpulkan mereka dalam satu tempat, agar bisa saling mengenal satu sama lain, siapa tahu acara tersebut bisa mencari ajang mencari jodoh. Ucap Tuan Birawa dengan ide briliannya tersebut. Hahaha. Kalau begitu aku juga mau ikut. Kebetulan sudah terlalu lama menduda. Respon Togar dengan sikap cueknya itu. Hus. Itu acara khusus untuk anak muda. Orang tua seperti kita, mana boleh ikut. Jawab Pambudi kesal. Apa salahnya kalau aku mau ikut? Toh aku belum tua-tua amat. Sanggah Togar tak mau mengalah. Memang berapa usiamu Togar? Tanya Pambudi geli. Ah baru 65 tahun. Masih belum terlalu tua kan? Jawabnya bermuka tembok. Hahaha. Itu namanya masih anak-anak kawan. Ejek salah seorang temannya memutar balikkan kata. Anak-anak belum pantas untuk ikut pesta orang tua. Ujarnya lagi. Kau lihat. Di sini yang paling muda, adalah senior Mahes. Dalam usianya yang hampir menginjak 77 tahun, tapi penampilannya masih oke. Masih kelihatan muda. Kau lihat itu. Bantah Togar sengit, dengan sengaja membalikkan kata tua menjadi muda. Dia lain. Tim medisnya banyak, bahkan aku dengar, Dewa Obat alias Tabib Sakti telah bergabung dalam timnya. Dengan adanya orang itu, mana bisa senior Mahes sakit, walau hanya sekedar pilek. Bantah temannya lagi. Ah terserah kau sajalah Budi. Ucap Tagor malas meladeni. Boleh atau tidaknya kau ikut, itu tergantung dari keputusan senior kita. Jawab Pambudi merasa kalah debat dengan Togar. Untuk masalah itu, aku harap kau bersabar, seminggu lagi aku akan mengadakan 2 macam pesta. Satu khusus untuk Kawula Muda, dan yang satunya lagi khusus untuk yang sudah berumur seperti kita. Kebetulan karyawanku banyak yang sudah menjanda. Kau tinggal pilih 1 atau 2 di antaranya kalau mereka mau. Ucap Tuan Birawa menengahi. Kalau seminggu lagi akan ada pesta, lalu bagaimana dengan besok? Apakah akan ada 2 kali pesta? Tanya Togar terlalu semangat. Ya jelas tidaklah. Rencana untuk besok dibatalkan, dan akan dialihkan pada minggu depan, agar pengaturannya dan penggunaan waktunya tidak mubazir. Banyak hal yang harus dipikirkan juga dikerjakan di awal tahun baru ini. Aku ingin seluruh anak buah cucuku,
termasuk kalian ini, dapat merasakan kesenangan sesaat, guna melepaskan rasa lelah setelah setahun bertugas. Hitung-hitung sebagai cuti tahunan untuk mereka, sekaligus bonus tahun baru, dengan mencarikan jodoh buat mereka pula. Ucap Tuan Birawa bersemangat. Kakekku benar paman semua. Dan aku setuju dengan gagasannya. Untuk itu mari kita persiapkan, rencana dalam bentuk apa kedua pesta itu nanti akan diadakan. Aku harap paman semua bisa berpartisipasi dalam perhelatan tersebut. Siapa tahu Paman Togar dan Paman Delvin bisa menemukan jodohnya kembali. Ucap Hendy membesarkan hati mereka. Tapi jangan lupa, ikutkan juga putra dan putri kalian, untuk ikut berpartisipasi dalam pesta itu nanti. Ucap Hendy lagi. Siplah Tuan Besar. Itu masalah mudah. Aku akan membawa putraku yang paling tampan, walau sedikit malu-malu, juga 2 orang anak-anak gadisku untuk mengikuti pesta tersebut. Aku harap mereka akan menemukan jodohnya di pesta itu. Ucap Togar kembali bersemangat. Memangnya kenapa sampai ketiga anakmu itu belum menikah? Apakah mereka terlalu jelek Togar? Tanya Delvin penasaran dan memang, dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Eits, sembarangan kalau ngomong. Jangan salah kau. Ketiga anakku itu workaholic tahu. Mereka lebih mementingkan karir daripada kepentingan pribadi. Wajah mereka lumayan cantik. Bahkan menurut penilaian teman-temanku yang lain, wajah anak gadisku sangat cantik. Kalau kau melihatnya, pasti akan dibuat terkagum-kagum. Tapi jangan coba-coba untuk naksir ya. Bantah Togar cepat, dengan ciri khasnya sebagai seseorang yang berasal dari suku tertentu. Kau jangan khawatirlah. Paling-paling kalau aku naksir, aku akan mengambil dua-duanya sekaligus. Jawab Delvin cuek. Hahaha. Respon semua yang hadir dan duduk dalam satu meja itu geli, karena candaan dari si Delvin tersebut, hingga membuat semuanya tertawa terbahak-bahak. Waktu terus berlalu, tidak terasa sudah hampir 4 jam mereka telah berbincang-bincang, dan banyak menghasilkan kesepakatan bersama. Uang bantuan pun sudah mereka terima dalam bentuk tunai, yang dimasukkan ke dalam 2 buah tas besar dan akan diantar ke kediaman mereka masing-masing sebagai pengawalan. Sementara pesta pun masih terus berlanjut, para pengawal Hendy dan keluarganya, benar-benar menikmati pesta tersebut. Untuk sejenak, mereka melupakan rasa lelah selama setahun, dalam menjalankan tugas pengawalan pada keluarga Tuan Birawa dan perusahaannya. Mumpung tengah diadakan pesta besar, kenapa tidak mereka manfaatkan waktu tersebut untuk bersenang-senang? Itulah pikiran mereka yang ada saat ini. Maka jadilah pesta tersebut, menjadi ajang untuk saling mendekatkan diri, dan lebih saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya, Burgon yang diberi tugas untuk menemukan keberadaan Vincent, sudah melakukan tugasnya itu dengan baik. Bahkan 10 menit setelah diperintahkan, dia langsung mengumpulkan anak buahnya, untuk memberitahukan perintah tersebut pada mereka semua. Cari dan temukan orang ini. Kalau dia melawan, paksa dengan kekerasan, tapi jangan sampai membuatnya mati. Perintah ia tegas. Gunakan teknologi untuk melacak keberadaannya. Kebetulan orang tua dari gadis malang tersebut, sudah memberikan nomor kontak orang yang kita jadikan target. Mudah-mudahan hal itu memudahkan kerja kalian dalam pencarian tersebut. Sekarang bubar. Dan persiapkan peralatan yang diperlukan dalam penyelidikan itu. Ucap Burgon memberi perintah. Baik. Jawab mereka serempak. Ada-ada saja dunia punya cerita. Mati 1 tumbuh 1000. Dasar orang brengsek. Mau anak gadis orang, tapi maunya diberi fasilitas. Laki-laki macam apa itu? Buat malu komunitas laki-laki saja. Para jomblo saja, masih berpikir 2 kali untuk melamar anak gadis orang.
Tapi yang ini malah memanfaatkan kelemahan orang lain. Mentang-mentang digandrungi dengan cinta buta, malah ngelunjak begini. Kalau itu aku, sudah lama kupatahkan tangan dan kakinya, jika perlu habisi. Ucap Burgon pada diri sendiri. Lapor ketua. Sapa seseorang yang dari arah belakangnya. Ada apa Tomo? Bukankah kau sudah aku berikan tugas untuk mencari si bedebah itu? Tapi kenapa kau kembali lagi? Respon Burgon keheranan dan sedikit terkejut, sekaligus ingin tahu. Maaf ketua. Orang yang sedang kita cari, menurut kabar sedang berada di kota B, bersembunyi di sebuah penginapan tak jauh dari lokasi hotel milik Birawa Group. Jawab Tomo apa adanya. Bagaimana kau bisa tahu secepat itu Tomo? Padahal baru saja pergi dari sini. Tanya Burgon penasaran. Sambil pergi tadi, saya kirim foto-foto tersebut ke beberapa teman-temanku di beberapa kota, dan kebetulan temanku itu ada yang bekerja di sebuah penginapan, rumah makan serta di hotel-hotel kelas melati serta bintang 5. Tak lama setelah saya mengirimkan foto tersebut, salah seorang dari mereka mengatakan, bahwa dia melihat orang tersebut ada di sebuah penginapan di kota B. Dan kebetulan yang menjadi resepsionisnya waktu itu adalah dia sendiri. Apakah temanmu itu ada mengatakan, bahwa Vincent datang bersama orang-orangnya? Tanya Burgon ingin tahu. Tidak ketua. Tapi dia ada mengatakan, bahwa 1,5 jam setelah orang itu masuk, datang serombongan orang lain, beranggotakan sekitar 35 orang, yang rata-rata berwajah tidak bersahabat, jawab Tomo berterus terang. Apakah kemungkinan besar, orang-orang tersebut adalah anak buahnya sendiri? Tanya Burgon bernada lirih. Kalau untuk itu, saya kurang tahu ketua. Jawab Tomo apa adanya. Tapi temanku itu ada mengatakan, bahwa 3 di antara mereka, mendatangi kamar Vincent, dan masuk ke dalamnya dalam jangka waktu yang cukup lama. Ujarnya lagi. Cukup menarik. Baiklah kalau begitu ceritanya. Respon Burgon senang. Cepat kau teruskan berita ini kepada teman-temanmu, agar menuju ke kota B. Setelah dipastikan bahwa orang tersebut memang adalah target yang sedang kita cari, segera hubungi aku. Ucap Burgon memberi perintah. Baik ketua. Jawab Tomo patuh. 1 jam kemudian, Tomo sudah menghubungi ketuanya, dan menginformasikan, bahwa Vincent, target yang sedang mereka cari, memang ada di penginapan tersebut, dan menginap di kamar 132. Tanpa membuang waktu lagi, Burgon dan anak buahnya yang lain, segera pergi ke kota B, tapi tidak langsung menuju ke penginapan tersebut. Informasi ini juga dia teruskan kepada Hendy, untuk meminta petunjuk serta keputusan. Tangkap orang itu, dan bawa kemari. Perintah tegas Hendy pada anak buahnya. Bersambung.